Baik, Mas Hanta mendengar dari jawaban para narasumber tadi, kalau kita kaitkan dengan kalkulasi termasuk juga utak-atik poros koalisi di luar PDIP dan Gerindra, apakah sudah mulai terbaca mappingnya atau ternyata masih segitu dinamisnya sehingga apapun bisa terjadi? Tanggapan Anda, Mas Hanta? Tentu masih sangat dinamis. Kita tahu Pilpres masih 3 tahun, artinya segala kemungkinan masih mungkin. Tapi kalau kita bicara tentang koalisi partai Islam atau berbasis masa Islam, dua tantangannya secara elektoral dan secara kandidasi dan eleksi. Kandidasi itu proses mereka membentuk koalisi, menentukan calon. Beratnya di level sini. Ketimbang ketika nanti sudah terbentuk, kemudian berkampanye itu malah yang mana? Terbalik dengan isu yang sedang hangat, Mega dan Prabowo, kalau mereka berkoalisi itu sangat mungkin karena PDIP dan Gerindra bergabung sudah cukup. Kemudian mereka ideologi juga dekat. Tetapi dalam tahap selanjutnya, soal winning di electionnya untuk menangkan, mereka agak sulit kalau ada figur-figur baru. Terbalik dengan yang sedang dibangun wacana tentang koalisi partai Islam ini, mereka punya peluang kalau berhasil mencari kandidat yang kuat. Tapi saya agak ragu apakah ini bisa terbentuk. Sangat ragu bahkan, meskipun ada peluang tapi sangat kecil. Kenapa? Ada 3 faktor penghambat atau tantangan cukup berat. Satu, ada faktor figur. Kita tahu 4 partai ini kan ada 2 partai yang secara tegas mengatakan secara formal memiliki ideologi Islam itu hanya 2 di Indonesia. Satu PKS, kedua P3. PAN dan PKB itu tidak pernah mengatakan sebagai partai Islam, meskipun mereka partai berbasis masa Islam. Nah, tantangannya masing-masing punya figur calon presiden. Semua ingin maju. Yang kedua nanti tantangannya memang mencari yang terbaik secara elektabilitas. Faktor figur ini menjadi tantangan terberat. Bahkan mereka bisa dipertemukan tanpa sengaja oleh faktor SBY misalnya di tahun 2029 yang lalu. Mereka berkumpul semua, tapi karena faktor SBY, bukan karena faktor platform yang sama sebagai partai Islam. Yang kedua ada faktor ideologis. Secara ideologi kita harus agak teliti melihatnya seolah-olah ini partai Islam semua. Padahal secara spektrum ideologi, misalnya PKS dan PKB itu berjauhan. PKS itu sangat kanan-kanan, PKB itu tengah, termasuk PAN, dia main di tekanan tengah. Bahkan PKB itu kadang kalau kita lihat spektrumnya kiri-tengah, atau tengah-kiri lah kira-kira, sangat jauh. Nah sehingga ini menjadi tantangan kalau kita lihat dari segregasi pemilihan ideologi juga berbeda. PKB berbasis pada Islam tradisionalis, kemudian modernis seperti di Mas Viva Yoga dari PAN, itu kan berbeda. Ditambah varian baru PKS sebagai Islam urban yang berbasis di daerah perkotaan, itu juga spektrum ideologinya sulit dipertemukan sebenarnya tantangannya. Yang ketiga ada faktor kedekatan. Kedekatannya juga susah. Kita lihat rekam jejaknya, PKB dan P3 itu di era reformasi, selama era reformasi, lebih cenderung bersama partai incumbent. Beda dengan PAN dan PKS terakhir itu berada di luar pemerintahan, tapi PAN juga pasca Amin Rais itu sangat mungkin justru bergabung dengan partai nasionalis nantinya. Kemungkinan ini terbentuk yang akan menjadi drivernya adalah PKS. Memang secara wacana, kalau dimainkan wacana narasi Islam ini kuat, di 2019 yang lalu yang diuntungkan memang PKS, dan itu disadari mungkin oleh PAN dan PKB. Memang tidak bergabung. Nah, dari sini sebenarnya kita juga melihat PKB itu lebih dekat dengan partai nasionalis selama ini. Dengan PDI Perjuangan itu sangat dekat rekam jejaknya, sejak era Gus Dur bahkan. Begitu dengan P3, kalau kita perhatikan sejak era Mega Bintang yang lalu sangat jauh, kemudian Mega Hasim, itu juga mereka bersama. Jadi kalau kemudian ada kemungkinan bersatunya PKS, P3, PKB, dan PAN, itu ya sesuatu sejarah baru di Indonesia. Tetapi ada solusi kalau mereka ingin benar-benar, berangkatnya adalah membangun kebersamaan itu platform yang bersama. Platform bersama itu punya tujuan yang sama, ide yang digagas oleh Nasdem, itu menarik kalau mereka membuat poros koalisi, membuat konvensi calon presiden. Mas Hanta, apa tanggapan Anda bahwa kemudian tadi sepertinya Golkar juga sudah pasang posisi seperti itu, lalu apakah ada figur yang akan menjadi kejutan di 2024 atau Anda melihat mungkin nama-namanya ya kurang lebih yang tersurvei di 2021 ini? Asumsikan sekarang sudah ada satu poros, yaitu PDIP dan Gerindra. Sembang terjadi apakah Mega Prabowo atau Prabowo Puan Maharani. Itu satu. Kalau ingin membentuk poros penantangnya, poros yang kuat dan dahsyat bahkan, saran saya Golkar menyiapkan Pak Erlangga sebagai cawapres. Nah, partai-partai lain membuat konvensi calon presiden kuat. Entah nanti di antara nama yang 2 digit antara Anies Baswedan,
atau Ridwan Kamil atau Ganjar Pranowo, misalkan Anies Baswedan menanglah konvensi di internal partai-partai Islam bersemasa Islam atau ditambah plus partai lain, itu pemenang capres elektabilitas tertinggi dipasangkan dengan Airlangga, itu akan menjadi bangunan poros koalisi yang kuat berhadapan dengan tergantung Kang Aceh berani atau tidak dari perjalanan ini. Ada solusi. Ini kombinasinya, Afi, saya melihat memang kemungkinan kepala daerah berpasangan dengan partai politik, orang partai dan atau menteri wakilnya. Itu sangat mungkin. Jadi yang paling kuat itu kan Anies, Ridwan Kamil atau Prabowo yang sudah ke sana, kemudian ditambah dengan tadi Ganjar Pranowo.